Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garuda TV yang saya hormati, yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Anda suka jalan ke mall dan lihat ya, ada logo halal yang besar berbentuk seperti gamelan atau wayang gitu ya. Itulah satu-satunya logo yang diakui oleh negara. Adapun logo lain dikasih kesempatan sampai tahun depan. Ya, hanya itulah. Dan itulah yang sekarang tren di logo di mall begitu ya. Ada, oh ya itu juga untuk perhatian teman-teman ya pemirsa ya. Hati-hati masuk makan biar nyaman, biar tenang yang ada logo halalnya. Begitu juga untuk beli barang juga ada logo halalnya. Emang yang lain nggak boleh? No. Bukan itu maksudnya. Kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sedang menertibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, yaitu semua makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang yang melekat yang diedarkan, didistribusikan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dikecualikan bagi yang tidak halal, tapi harus memberikan keterangan tidak halal. Itulah undang-undang kita, sehingga halal harus menjadi bagian gaya hidup. Saya sering didatengin oleh seorang ulama dan berkata, semua sebenarnya boleh kecuali yang dilarang. Jadi pakai saja logo haram, sementara yang lain berarti halal. Inginnya sih seperti itu biar nggak repot. Tapi kalau kita seperti itu, kita nggak pernah jadi pemain kelas dunia. Kita hanya main lokal aja. Karena di dunia hanya mengakui yang berlogo halal. Sehingga kita mengikuti dunia seperti itu. Tanpa logo halal, kita nggak diterima di dunia. Dan saat ini, tren dunia tuh ke situ. Bayangkan, negara seperti China misalnya, yang umat Islamnya tentu tidak mayoritas, adalah satu negara terbesar di dunia dalam memproduksi makanan halal. Bayangkan, Perancis misalnya, negara yang sedikit umat Islamnya, negara nomor 1 di dunia dalam menyiapkan obat-obatan halal. Atau di India misalnya, yang Islamnya pun tidak mayoritas, tetapi menjadi negara dalam mayoritas terbesar di dunia dalam menghasilkan produk sapi kerbau yang halal. Bayangkan, negara seperti Hongaria, Muslim pun tidak mayoritas di sana, sebagai salah satu negara di dunia yang paling banyak dalam menghasilkan hewan potong ayam terhalal terbesar di dunia. Dari negara-negara yang saya sebut tadi adalah tidak satupun negara yang mayoritas Muslim, tetapi halal menjadi ukuran dan barometer mereka. Karena itu teman-teman sekalian, kita yuk udah mulai waktunya nih. Ingat ya, saya mengingatkan bahwa mandatori halal di WHO. Apa tuh? Badan Dunia. Bukan singkatan kita. Wajib halal Oktober 2024. Udah lewat tuh. Makanan dan minuman only dulu ya. Dan itu pun untuk kelas menengah ke atas. Di 2026 yang akan datang, bukan cuma makanan dan minuman, kosmetik loh. Lipstiknya halal nggak? Dari sekarang. Eyelinernya halal nggak? Dari sekarang. Blush on, lipstick kalau orang Betawi zaman dulu ya. Itu halal nggak dari sekarang? Coba perhatiin. Samponya ada logo halalnya nggak? Sabunnya ada logo halalnya nggak? Pasta giginya ada logo halalnya nggak? Sepenting itukah? Iya. Wajib saudaraku, pemirsa Garuda TV dimanapun Anda berada. Karena kaidah usul fikihnya bilang begitu. Makanan yang haram, maaf sekali, dari babi misalnya, ya kulitnya juga haram. Walaupun dalam Al-Quran disebut walahmul hinzir, daging babi. Iya, karena disebut juz'an bermakna kulluh. Kalau kaidah usul fikihnya disebut sebagian bermakna seluruhnya. Kan nggak mungkin juga Al-Quran menyatakannya telah diharamkan bagi kamu daging babi, mata babi, hidung babi, mulut babi, pipi babi, rambut babi. Gak mungkin juga kan disebutkan jantung babi, ginjal babi, hati babi, pankreas babi. Gak mungkin disebutkan itu kulit babi, isit babi, tumit babi, kaki babi, kuku babi. Gak mungkin juga. Jadi ketika Quran menyatakan daging babi, maka berarti keseluruhannya gak boleh digunakan.
Digunakan bulunya untuk nyapu muka gimana? Ya nggak boleh juga. Digunakan untuk gelatinnya untuk pembersih lantai gimana? Nggak boleh juga. Jadi ntar sholatnya dari tercampur barang yang haram. Sebegitu pentingnya kah? Iya. Sebegitu ribetnya? Enggak. Karena kita yang menilai. Pemirsa Garuda TV dimanapun Anda berada, cukup Anda perhatikan ada logo halal, maka Anda mendapat jaminan bahwa itu halal. Kami akan melakukan deteksi secara detail dengan lab kami untuk melihat apakah ada unsur di dalamnya yang haram atau tidak. Begitu juga alkohol. Ya, yuk, halal sudah menjadi bagian tren. Alkohol sudah ditinggalkan loh di seluruh dunia karena tidak sehat, karena membuat kerusakan otak, karena membuat candu. Begitu juga daging babi ya, bagi yang mengharamkan. Tapi saudara-saudara kita masih ada loh yang makan. Oh nggak apa-apa, silahkan. Karena ini negara Republik Indonesia yang menjamin setiap warganya. Presiden Prabowo Subianto sering berkata dalam setiap ucapannya bahwa tugas kita sesuai undang-undang adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang 33 tahun 2014 itu yang di pasal 2 menyatakan barang-barang yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Artinya ya boleh jualan seperti biasa. Jadi kalau di hotel gimana? Ya boleh. Ada babinya gimana? Ya nggak apa-apa. Asal restoran itu di bagian halal dituliskan halal, di bagian tidak halal diinformasikan ini terbuat dari daging babi. Terus di kafe yang jual bir gimana? Jual nggak apa-apa. Silahkan, itu hak Anda. Kita hanya minta cantumkan berapa persen alkohol yang terkandung di dalamnya. Ya dong, ini kan bagian dari melindungi segenap bangsa. Jadi jelas apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dengan demikian kita sudah memasuki gaya hidup masa kini, yaitu keterbukaan, transparansi, traceability, itu bagian yang dari sekarang ini. Kalau itu halal, katakan dan cantumkan itu halal. Kalau itu nggak halal, cantumkan dan katakan itu tidak halal. Sesimpel itu, agar kita ini para konsumen jelas sekali dalam mengkonsumsi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini kan bagian daripada ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu digariskan dalam Pancasila kita. Makna ketuhanan Yang Maha Esa bukan cuma mengakui adanya Tuhan, tapi taat, patuh dengan apapun yang diperintahkan Tuhan. So, kalau Tuhan perintahkan kita makanan yang halal lagi baik, ya hanya pilih makanan dan yang juga baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.